Berkabar Nasusunus, semoga sehat semua ya. Ketemu lagi sama saya Erna Huja di Talk Celsius, dan hari ini kita masih di bab 3. Kita masuk ke bagian deal bil gizi selanjutnya. Nah, deal bil gizi atau grammar ini kalau saya sih adalah bagian yang paling ditunggu-tunggu dari setiap pembelajaran bahasa, karena kita belajar ngerumus di deal bil gizi ini ya. Nah, hari ini grammar mana sih yang mau kita bahas ya? Yang mau kita bahas hari ini adalah ini. Yang pertama, yönelme durumu atau dative case. Yang kedua adalah ini, uzaklaşma durumu atau ablative case. Nah, ini apa sih dua hal ini? Kita langsung bahas aja ya. Nah, jadi bahasa gampangnya kalau yönelme durumu itu, kita masuk ke yang topik ke-1 dulu. Kalau yönelme durumu itu nah, ini ya. Ini fiilin yöneldiği yaklaştığı varlığı gösterir. Jadi ini adalah kata imbuhan yang merefer atau menunjukkan suatu kondisi yang mengarah ke bagian tertentu. Ribet ya ngejelasinnya. Jadi pokoknya ini adalah imbuhan penunjuk arah ke, gitu kalau di dalam bahasa Indonesia ya. Jadi ke, nah ke ini adalah dalam bahasa Turki disebutnya istilahnya yönelme durumu. Oke? Jadi kalau ada di dalam bahasa Turki kata yang dilekati atau diimbuhi oleh akhiran ini nih atau ini, maka itu dia menunjukkan arah lokasi gitu. Kalau di dalam bahasa Indonesia ke, nah ini ya, ke misalnya ke Bandung, ke Jakarta, ke Istanbul. Jadi ke Istanbul misalnya Istanbul la. Nah, ini yang dimaksud dengan dative case atau yönelme durumu. Ke suatu tempat pokoknya, atau ke suatu objek. Pokoknya arah ke sesuatu. Nah, itu disebut dengan yönelme durumu, ya. Nah, apa sih catatan khususnya dari yönelme durumu ini? Jadi, syarat dan ketentuannya tuh apa? Ada dua hal ya untuk yönelme durumu. Itu yang pertama, kalau suatu kata tempat, suatu kata benda misalnya diakhiri oleh vokal tebal, silabus terakhirnya vokal tebal, maka dia akan ujungnya a atau ya ya. Jadi si y ini kondisinya boleh diikutkan boleh tidak, tergantung kondisi katanya atau kelimenya. Kayak tadi ya, Istanbula bukan Istanbulia, tapi Istanbul Istanbula aja gitu. Oke? Kalau misalnya ke meja itu masa, bukan masa a, tapi masa ya. Nah, pokoknya kalau dia akhirannya konsonan dan vokal tebal, itu langsung a saja tambahannya. Kalau dia akhirannya vokal atau vowel, itu ditambah akhirannya ya. Bisa dipahami ya teman-teman? Nah, sekarang kalau misalkan vokalnya vokal tipis gimana? Kalau vokal tipis biar harmoninya sesuai, jadi kita kasih juga di akhir itu penunjuk arahnya adalah vokal tipis juga, y. Ya. Kalau vokal tebal itu ya, kalau vokal tipis itu y. Nggak ada y, nggak ada yu, nggak ada yo, nggak ada ya. Jadi yang ada cuman a dengan e. Tebal, tipis. Gitu. Oke, contohnya misalnya apa? Contoh misalnya ini ada di sini derse itu dari kata ders, kata dasarnya kan, subjek pelajaran gitu. Ders ke kelas misalnya atau ke pelajaran, ini ditambah langsung aja, ditambahnya derse gitu, karena dia akhirannya konsonan ya. Itu gampang aja. Kalau yönelme durumu itu cuma dua hal, akhirannya ya atau akhirannya ye. Kalau vokal tebal dia ya, kalau vokal tipis dia ye ya. Kita langsung masuk aja ke contoh. Nanti yang bagian ini saya teranginnya sambil ngasih contoh aja ya biar kebayang. Nah, ini ada örnek sebelah kanannya. Contoh atau örnek. Her sabah apa? Setiap pagi işe gidiyorum. Her sabah setiap pagi işe itu dari kata ish, artinya kerjaan, pekerjaan, atau bisa diartikan kantor gitu ya.
Her sabah işe gidiyorum. İşe, se-nya jadi is-nya. Ish ditambah jadi ishe. Her sabah işe gidiyorum. Ya, dia akhirannya konsonan, langsung karena vokal tipis dari i langsung ditambah e. İşe gidiyorum. Her sabah işe gidiyorum. Setiap pagi saya pergi ke tempat kerja gitu, atau pergi kerja. Nomor 2-nya. Nomor 2-nya adalah öğretmen. Öğretmen apa? Guru ya. Derse itu pelajaran, subjek. Öğretmen, tadi udah dicontohin ya. Öğretmen derse, karena tipis pakai ini. Derse başlıyor. Mulai nih. Başlıyor itu dari kata başlamak. Başlamak. Terus ditambah yor ya. Ditambah yor aja, sorry. Başlıyor, ininya lebur jadi başlıyor. Kemarin kita udah belajar ya yang tentang ini. Jadi kalau masih bingung silahkan diulang lagi subjek-subjek sebelumnya, oke? Sekarang kita hanya belajar yönelme durumu aja. Öğretmen derse başlıyor. Guru mulai pelajaran. Ya. Terus nomor 3. Nomor 3, kedi. Kedi itu apa? Kedi itu kucing. Kedi ağaca tırmanıyor. Ağaca itu dari kata ağaç. Ağaç itu adalah pohon, ya. Nih, kata dasarnya tuh ağaç. Tırmanıyor, ya. Kedi ağaca tırmanıyor. Jadi apa sih? Tırmanıyor itu manjat kalau nggak salah ya, manjat. Kedi, nanti kalau salah nanti saya koreksi. Kedi ağaca tırmanıyor. Loh, hoja kan kata dasarnya ağaç, kenapa jadi j? Jadi aja. Iya. Nah, ini kita baru bahas di sini ya. Nih. Kalau ada satu kata yang dia berakhiran ini PCTK, biasa kita bahasnya Vostok G-Shop ya. Ini mah ini aja. Kalau ada satu kata berakhiran dengan PCTK, vokalnya, vokal terakhirnya, kemudian dia bertemu yonelme durumu, apakah itu a atau e, kayak ini. Ağaç ditambah a ya. Maka si C ini akan melebur menjadi ini. Maka C ini akan melebur menjadi J. Ininya tuh hilang. Nah, jadi bentuknya adalah kedi ağaca, bukan aca. Ağaca tırmanıyor. Ya, kucing manjat pohon. Gitu. Oke? Terus nomor selanjutnya, annem, ibu saya. Bana, nah itu ya. Bana itu dari mana? Bana itu dari sini nih. Maksudnya ke saya. Nah, dari kata ben dikasih e jadi bene. Tapi di Turki nggak ada bene. Di Turki istilahnya tuh menjadi bana. Annem bana, ke saya, çay, teh veriyor. Ngasih teh. Annem ngasih teh ke saya. Ben ditambah e jadi bana. Sen ditambah e bukan sene, tapi jadi sana. Bana, sana, ona. Ona itu ke orang ketiga, ya. Kalau di Turki suka ada istilah gini loh, misalnya contoh. Banane. Nah, ini tuh adalah ekspresi rada nyeleneh. Banane. So what gitu loh buat gue gitu, kayak gitu loh. Kayak apa ya? Kayak banane. Emang penting ya buat gue gitu, kayak gitu. Gak ada hubungannya kali gitu. Atau sana nih masalah buat lo gitu, kayak gitu. Kalau banane masalah buat gua gitu. Gitulah kurang lebih ya. Nah, kembali lagi ke contoh ini. Annem bana çay veriyor. Annem ke saya ngasih teh, ya. Jangan lupa ini mah spesial ya, request spesial. Jadi kalau ben ketemu e bukan bene tapi bana. Sen ketemu e berubah jadi sana. Kalau ona nggak jadi one, tetap ona ya. Terus yang terakhir, öğrenciler kitaba bakıyor. Öğrenciler, students, kitaba, ke buku nih, kitaba bakıyor. Ingat, kitab itu dari kata kitab, ya. Dia ketemu dengan vokal a. Öğrenciler, student, kitaba, ke buku, bakıyor, ngelihat ke buku. Tapi kitab, karena ini akhirannya adalah ini nih PCTK, dia berubah dari P menjadi B sehingga bentuknya adalah ini ya. Öğrenciler kitaba
bakiyor. Bukan kitaba, tapi kitaba bakiyor. Kenapa? Itu sepertinya harmonisasi lagi ya, harmonisasi konsonan kalau di Turki. Nah, lanjut. Ini ke contoh soal, kita coba isi ya. Ini. Nah, aşağıdaki di bawah ini boşlukları titik-titiknya atau bagian kosongnya yönelme durumu, penunjuk arah ya, imbuhan dengan imbuhan penunjuk arah. Ini ya atau a-nya tuh di sini maksudnya bisa diganti a atau e gitu ya. Ile tamamlayalım. Ayo kita selesaikan titik-titik di bawah ini. Pervin tuh nama orang. Otobus bla 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 biniyor. Naik bus. Kalau naik bus tuh gimana? Semuanya ditambah a atau e ya. Jadi Pervin otobus, u itu adalah vokal tipis, jadi ditambahnya bukan a tetapi tambahnya e ya. Jadi Pervin otobüse biniyor. Gitu. Pervin naik ke bus. Nomor 2. Adam Deniz bla 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 bakıyor. Adam boleh nama, boleh laki-laki ya. Nih ada orang laki-laki. Deniz itu laut. Bakıyor itu ngelihat, dari kata bakmak ditambah iyor. Adam Deniz'a apa Deniz'e? Deniz'e bakıyor. 3. Ben ev itu rumah. Yürüyorum apa? Masih ingat gak? Yürümek ditambah yor ditambah karena benim ya. Saya rumah jalan, berarti apa? Saya jalan ke rumah, tambah e apa a? E ya, eve. Ben eve yürüyorum, bukan eva karena dia vokal tipis. Nomor 4. Selin yur bla 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 gidiyor, tambah e apa tambah a? Ini vokal tebal ya, jadi ditambahnya a. Selin yurta gidiyor, benar nggak? Ayo ingat-ingat. Enggak aja. Kenapa enggak? Karena ada T ya. T itu bagian dari kelompok ini, VCTK. Jadi kalau dia bertemu vokal akan berubah jadi D. Maka Selin yurda. Selin yurda gidiyor. Selin pergi ke asrama. Yurt itu asrama. Oke. Nomor 5. Sen, kamu, o itu orang ketiga. Yalan itu bohong. Yalan söylüyorsun itu kamu berbohong, kamu berkata dusta gitu. Söylüyorsun itu dari kata söylemek ditambah yor ditambah sun karena kamu ya. Orang kedua maksudnya. Sen o itu vokal tebal, jadi ditambahnya adalah o, bukan oa. Bukan oa, bukan oya ya, tapi yang ini ona. Sen ona yalan söylüyorsun. Kamu ke dia bilang bohong, kamu ngomong bohong, kamu berdusta sama dia gitu, kurang lebih. Oke, gimana, seru? Nanti teman-teman coba belajar mengerjakan yang lain ya. Oke, itu dulu deh. Ini masih ada 2 bagian, nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Görüşürüz. Assalamualaikum.